Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi, salli ala Muhammad. Ya Rabbi, salli alaihi wasallim. Ya Rabbi, ballighul wasilah. Ya Rabbi, khussahu bil fadilah. Ya Rabbi, salli ala Muhammad. Ya Rabbi, salli alaihi wasallim. Ya Rabbi, warḍu 'anis sahabah. Ya Rabbi, warḍu 'anis sulalah. Ya Rabbi, salli ala Muhammad. Ya Rabbi, salli alaihi wasallim. Ya Rabbi, warḍu 'anil masyayikh. Ya Rabbi, farham walidina. Ya Rabbi, salli ala Muhammad. Ya Rabbi, salli alaihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dengan izin Allah, dengan kudrat Allah, dengan kehendak Allah, kita masih bisa mengikuti, masih bisa hidup. Masih bisa kita merasakan nikmatnya udara, nikmatnya dunia ini, segala macam dengan isinya. Perlu kita ini merenung, bersyukur kepada Allah. Oleh karena itu, berpikir tentang keesaan Allah. Berpikir tentang kemurahan Allah. Berpikir tentang kasih sayang Allah terhadap kita. Ini adalah ibadah yang sangat istimewa, luar biasa. Oleh karena itu, sangat sedikit sekali orang yang bisa berpikir, yang bisa berzikir. Di hampir sama antara berpikir dan berzikir. Berpikir ya akhirnya kita berzikir. Orang yang tidak mau berzikir karena orang itu tidak mau berpikir. Ya berpikir seperti ini. Kita ini ada, siapa yang mengadakan? Oh orang tua siapa yang mengadakan? Ya pada akhirnya ujungnya Allah penciptanya. Akhirnya kita mencari Allah, menyembah Allah. Alhamdulillah. Tapi kalau kita tidak mau berpikir, ya udah. Dari lahir sampai mati. Sampai hidup lagi nanti. Tidak akan menemukan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, ya diadakan yang namanya pesantren, ya, madrasah. Ya itu adalah pengenalan kita. Pengenalan anak-anak kita. Ya pengenalan keturunan kita kepada Allah, Sang Pencipta alam semesta ini dan isinya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, kita yang terpilih, yang dipilih, kita bisa masuk agama Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keuntungan, keistimewaan, kebahagiaan, kesuksesan. Insya Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kenapa? Karena kita bisa berpikir dan bisa berzikir. Ya akhirnya walaupun kita mati tetap hidup ya. Orang yang mengerti agama ya walaupun mati tetap hidup. Ya, Al-Fakir tidak panjang lebar membahas ini karena memang areanya bukan di area itu. Jadi Al-Fakir memang adalah di area berbagi. Ya, tausiah sederhana dan
pengijazahan aurad amalan zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Al-Fakir insya Allah mau mengijazahkan satu amalan, satu aurad, atau satu larangan, satu keharusan. Jadi jangan sampai kita tidur sehabis asar ya. Jadi di waktu asar. Jangan tidur di waktu asar dan jangan tidur di waktu subuh. Kenapa? Ini ada dampak yang sangat berbahaya. Apa itu? Itu kalau kita tidur di waktu subuh, kita akan hidup melarat, miskin, menderita. Ya ini tentu luas penerangannya tentang fakir, tentang kemiskinan, kemelaratan. Terus kalau kita tidur di waktu asar, kita akan menjadi orang gila. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi dua waktu ini harus kita jauhi, jangan sampai kita melanggar. Jangan tidur di waktu subuh dan jangan tidur di waktu asar. Karena akan mengakibatkan kita menjadi orang melarat, miskin, dan gila. Jauhi ini. Nah, jadi menjauhi ini, mewirigan satu kalimat, ya tentu ini dari hadis Nabi. Jadi Nabi yang memerintahkan. Jadi kalau waktu yang dua macam kita jauhi untuk tidur di waktu itu, dan satu amalan, satu kalimat kita amalkan, maka kita akan dijauhkan dari gila dan melarat. Ya akhirnya kita menjadi orang yang kaya, raya, bahagia, selamat, sentosa, berwibawa insya Allah. Dan kita akan hidup sehat, afiah selamanya. Jadi tidak ada penyakit-penyakit, kita selalu sehat. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tapi sebelum Al-Fakir ke acara itu, pengijazahan, ya ringankan tangan untuk subscribe. Untuk subscribe dan like. Dan silahkan berdoa. Sebaik-baiknya doa yang kita inginkan. Tapi doa itu ditulis di kolom komentar. Supaya apa? Supaya doa kita nanti insya Allah dilihat oleh jutaan saudara-saudara kita dan akan diaminkan. Kalau doa kita diaminkan oleh banyak orang, maka doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tapi di sini kita saling mengingatkan, kita saling berbagi. Karena yang namanya Islam itu adalah yang perhatian, yang pengertian terhadap sesama, itu namanya Islam. Ini dalam hal apa? Perhatian di tentang materi, perhatian di tentang pengalaman, perhatian berbagai tentang ekonomi, ya berbagai macam. Oleh karena itu, kita berbagi. Al-Fakir ingat satu hadis Nabi yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yanzuru fih min amalil abdi yaumal qiyamah as-shalah. Inna awwala ma yanzuru fihi. Jadi sesungguhnya yang pertama dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala min amalil abdi, dari amal-amal manusia nanti di hari kiamat adalah sholat. Jadi pertama yang diperiksa nanti kita adalah sholat dulu. Jadi amalan kita di dunia ini banyak. Pergaulan, berdagang, berkongsi, berbagai macam lah. Tapi yang pertama dilihat oleh Allah nanti di yaumul qiyamah adalah sholatnya dulu. Jadi dilihat sholatnya dulu. Sehingga makanya kita sholat harus benar-benar kita ikhtiyat di dalam sholat. Harus benar-benar sholat ini, harus benar-benar kita belajar sebaik-baiknya sholat. Karena fa'in wujidat tamatan kubilat minhu wasairu amali. Jadi kalau sholat kita ini dilihat bagus, wah sholat ini bagus nih. Bagus sholatnya. Tuh, maka diterima seluruh amalan kita. Jadi amalan-amalan kita, amalan yang lain, yang namanya kebaikan lah, kita banyak menolong orang, sedekah, berbuat kebaikan segala macam. Kalau sholatnya itu bagus, maka seluruh amal perbuatan kita, seluruh ibadah kita
maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tapi awas, wa in wujidat naqisotan rudat alaihi wasairu amali. Tapi kalau sholatnya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala jelek, wah, sholatnya ini nggak bener nih, maka ditolak seluruh amal-amalnya. Jadi seluruh amalan kita, seluruh ibadah kita, kalau sholat kita jelek, sholat kita tidak benar, maka seluruh amal-amal kita pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi di dalam Islam itu adalah sholat yang paling syakra. Sholat. Jangan sampai anggap sepele sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Di sini Al-Fakir berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau saja di waktu sekarang ini ada saudara-saudara Al-Fakir, kaum muslimin muslimat yang lagi kena musibah, ya Allah, angkatlah, hentikanlah musibah itu, dan gantilah dengan nikmat. Dan kalau misalkan ya berbagai macam usaha segala kurang lancar, banyak masalah, ya Allah angkat itu semua. Diganti dengan kelancaran, dengan kenikmatan. Kalau yang lagi sakit, ya Allah sembuhkan sakitnya, ya Allah. Dan semoga dijadikan semua keturunannya, anak-anaknya yang benar-benar taat kepada Allah dan solih-solihat, bakti terhadap orang tua, dan berguna bagi nusa bangsa, negara, dan agama. Kita sekarang punya negara. Negara ini maju. Negara ini rusak. Negara ini monoton. Apapun, maka kitalah yang bergerak, yang bertanggung jawab. Kita punya pemerintah, kita dukung pemerintah. Ya. Watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Jadi kita ya saling melengkapi, saling mengisi di antara kita. Jadi kita punya pemerintah, dukung pemerintah. Kita punya ulama, dukung ulama. Kita punya ketua pesepuhan di kampung, dukung. Jadi kita, ya itu udah Al-Fakir sering katakan, ya kita berjalan bersama-sama. Kita berjalan bersama-sama dengan tujuan yang sama, yaitu ridha Allah. Ya sudah Al-Fakir sering berkata, ya kalau jalan ya silah berbeda. Jadi jangan sampai kita beda persepsi, jangan sampai kita beda jalan, jangan sampai kita beda ideologi. Ya maksudnya ideologi yang benar maksudnya. Jadi, wah udah tidak akur. Di sini, wah ada misalkan nih, di sini ada satu komplotan. Tidak memakai speaker, haram speaker. Wah. Terus bermusuhan dengan orang yang memakai speaker. Itulah. Ya orang lain marah ketawa, speaker aja diributin gitu kan. Padahal itu adalah hanyalah kesukaan. Kalau kita memang suka terhadap sesuatu, ya makan, ambil. Konsekuensi kita bertanggung jawab. Kalau kita memang tidak suka, ya jangan makan atau jangan ambil. Konsekuensi entoh itu adalah kita yang bertanggung jawab. Jadi intinya jangan ribut, jangan berpecah masalah-masalah yang sepele gitu. Yang tidak pakai speaker, ya silahkan jangan pakailah. Itu ya tentu mungkin ada alasan ya. Alasannya apa? Ya alasannya tawakuf lah, bagus. Kalau kita tidak pakai speaker berarti kita tawakuf, bagus. Kalau orang yang memakai speaker dengan alasan-alasan lain seperti apa? Ya seperti ingin menyiarkan Islam. Ya berbagai macam lah. Karena itu kalau kita lari ke kaidah usul fikih ya baik-baik juga, baik-baik saja. Jadi itu tergantung kita. Ya Al-Fakir juga, guru-guru Al-Fakir banyak yang anti speaker, banyak. Tapi guru-guru Al-Fakir banyak yang memakai speaker, bahkan tanggung jawab persidangan nanti di Rabbul Jalil di hadapan Allah. Jadi intinya jangan sampai kita berpecah belah. Jadi artinya jangan sampai kita berpecah belah. Karena Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk menyatukan umat. Jangan sampai malah kita setelah masuk Islam malah
kita berpecah. Itu na'udzubillahi min dzalik. Silahkan kita berbeda di dalam hal perjalanan, tapi tujuan kita sama, adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ya ada referensi, ada kitabnya gitu. Di dalam hal apapun, ya bukan sepekar aja. Masalah jas, masalah rokok lah yang begitu kan. Silahkan yang memang senang rokok, ya silahkanlah merokok. Yang tidak senang jangan gitu kan. Jadi jangan sampai yang senang rokok menjelekkan yang tidak senang gitu kan. Yang tidak senang rokok menjelekkan yang senang rokok. Jangan seperti itu. Itu adalah kita sudah tertipu oleh iblis, la'natullah, na'udzubillahi min dzalik. Intinya adalah jangan sampai kita berpecah belah. Kalau kita berpecah belah, apa artinya kita beragama? Agama adalah nasihatun. Agama itu adalah nasihat kita. Gitu. Udah. Di sini langsung kita ke acara pengijazahan, yaitu kan larangan dua, jangan sampai kita tidur di waktu subuh dan jangan sampai kita tidur di waktu asar. Sekarang apa yang harus kita wirid? Yang harus kita wirid kalimahnya, pasangannya dari ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahul halimul karim. Ini dibacanya 111 setelah sembahyang subuh. Pakai hadarat, ya lebih sempurna pakai hadarat. Karena dengan hadarat, insya Allah, apapun amalan doa kita, insya Allah diijabah oleh Allah. Karena Allah melihat kekasih-kekasihnya yang kita hadarati. Sekarang tulis hadaratnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin nabiyina nabiyil mustafa sayyidina habibina syafiina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i ulama illahi ta'ala fil masyariq wal maghrib, khususan ila hadrati Syekh Ustadi Sayyid Asdami al Afghanistan, khususan ila hadrati Syekhi wa Ustadi man ajajani hadza, khususan ila hadrati abi wa ummi. Wa ila hadrati jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala yaminhum wal amwat syai'ul ilmul Fatihah. Jadi kita sudah mengetahui, sudah paham setiap mengucap Al-Fatihah, baca Fatihah kita satu kali. Dari alhamdulillah sampai waladhdallin. Baru kita membacakan La ilaha illallahul halimul karim 111. Ini dibacanya adalah setelah sholat subuh. Cuma ya jangan tidur. udah kita wirid tidur, wah gagal. Jangan tidur setelah subuh. Juga di waktu asar. Insya Allah kalau ini kita amalkan, kalau ini kita jauhi yang terlarang itu, maka insya Allah kita dihidupkan oleh Allah dengan sehat bugar, dengan sehat afiah, tidak dirundung penyakit, dan kita akan dijadikan orang yang kaya raya. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini Al-Fakir dijajahkan untuk semua siapapun yang mendengar, yang melihat, yang menemukan ini video Al-Fakir. Al-Fakir dijajahkan untuk semua. Tafadhol, amalkan Al-Fakir lillahi ta'ala. Sekian demikian, terima kasih. Al-afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.